Lupakan dulu peta dunia yang kita kenal sekarang. Coba bayangkan, di salah satu jalur air tersibuk di planet ini pernah berdiri sebuah kekuatan global yang mungkin sedikit terlupakan. Ini bukan sekedar cerita tentang sebuah kerajaan, tapi tentang sebuah poros yang menyambungkan timur dan barat dan mengubah wajah Nusantara untuk selamanya. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari penelusuran kita kali ini. Kita kan sering dengar ya, kisah penyebaran agama itu lewat pedang, lewat penaklukan. Tapi di Nusantara ceritanya beda banget. Arusnya justru mengalir lewat layar kapal-kapal dagang dan diskusi para cendekiawan. Dan inilah jawabannya. Samudra Pasai. Anggaplah kesultanan ini bukan sekedar kerajaan Islam pertama. Bayangkan ini lebih sebagai sebuah laboratorium peradaban. Sebuah cetak biru atau blueprint yang menggabungkan posisi superstrategis, semangat keagamaan dan koneksi global untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Oke, mari kita bedah satu persatu. Untuk bisa mengerti kehebatan Pasai, kita harus mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu geografi. Karena dalam kasus ini, lokasi itu benar-benar adalah takdir. Coba deh, lihat peta ini. Titik kecil di ujung utara Sumatera itu, nah, itu pusat dari segalanya. Dari situ, Pasai itu ibarat penjaga gerbang Selat Melaka. Mereka memegang kendali penuh atas jalur pelayaran tersibuk yang jadi urat nadi perdagangan dunia kala itu. Bayangin aja, Selat Malaka itu kayak jalan tol super sibuk yang menyambungkan peradaban-peradaban besar. Setiap kapal yang bawa rempah dari timur atau sutra dari Tiongkok yang mau menuju India, Persia, dan Arab ya wajib lewat situ. Dan Samudra Pasai, merekalah pengelola gerbang tolnya. Mereka nggak cuma mengawasi, tapi juga memfasilitasi dan tentu saja mengambil keuntungan dari setiap lalu lintas yang lewat. Jadi, kita udah paham ya lokasinya itu luar biasa strategis. Sekarang, mari kita lihat gimana lokasi ini menggerakkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar keuntungan geografis. Ada dua mesin kuat yang bekerja serentak di sini, perdagangan dan keyakinan. Ilustrasi ini menggambarkannya dengan pas banget. Dari satu sisi mengalir arus perdagangan yang super ramai membawa kapal-kapal dari Arab, Persia, dan India. Dari sisi lain, datang arus dakwah, penyebaran ajaran Islam yang membawa para ulama dan gagasan-gagasan baru. Nah, ketika dua arus ini bertemu di Pasai, terjadilah sebuah transformasi fundamental yang melahirkan Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Transformasi ini bisa kita lihat dari sosok pendirinya sendiri. Awalnya seorang pemimpin lokal, Merah Silu, kemudian memeluk Islam dan menjadi Sultan Malik As-Saleh. Ini bukan sekadar ganti nama loh, ini adalah simbol pergeseran sebuah peradaban yang membawa seluruh wilayahnya masuk ke dalam jaringan dunia Islam yang jauh lebih luas. Pasai itu nggak cuma duduk manis ya, mereka secara aktif mengubah keunggulan geografisnya menjadi sebuah mesin ekonomi yang luar biasa. Pelabuhannya bukan cuma tempat singgah, tapi sebuah pasar internasional yang dinamis, tempat komoditas, modal, dan manusia dari berbagai penjuru dunia bertemu dan berinteraksi. Slide ini nunjukin koneksi yang sangat fundamental. Di sebelah kiri kita lihat komoditas yang jadi mesin ekonomi Pasai, lada, emas, dan barang-barang mewah lainnya. Di sebelah kanan kita lihat dampak intelektualnya. Ternyata kapal-kapal yang sama yang membawa rempah dan sutra itu juga membawa gagasan dan keyakinan yang akhirnya menyebarkan Islam ke pusat-pusat kekuatan baru seperti Malaka dan Demak. Pertemuan global ini tentu saja nggak hanya soal uang dan barang. Mari kita lihat bagaimana Pasai menjadi sebuah wadah peleburan budaya, sebuah melting pot yang melahirkan masyarakat yang kosmopolitan dan sangat dinamis. Kita nggak perlu menebak-nebak seperti apa Pasai saat itu. Soalnya, kita punya catatan saksi mata langsung dari Ibnu Battuta, salah satu penjelajah terhebat dalam sejarah. Kunjungannya di abad ke-14 melukiskan gambaran sebuah negeri yang sangat makmur yang dipimpin oleh seorang sultan yang soleh dan rendah hati. Ini adalah bukti nyata dari sebuah negara yang berhasil. Jangkauan jaringannya ini luar biasa. Ini bukan lagi perdagangan regional, tapi sudah global. Pedagang dari Gujarat, dunia Arab, sampai Tiongkok semuanya bertemu di Pasai. Ini menjadikannya salah satu kota paling kosmopolitan di dunia pada masanya. Aktivitas ekonomi yang masif ini mengubah struktur masyarakat secara mendalam. Seperti yang ditunjukkan diagram ini, struktur sosial tradisional mulai bergeser dengan munculnya kelas pedagang yang baru, yang makmur, dan berpengaruh. Mereka ini nggak cuma membawa kekayaan, tapi juga ide, bahasa, dan bahkan gaya busana baru dari India dan Timur Tengah. Menciptakan masyarakat pesisir yang terbuka dan dinamis.
Pertukaran gagasan ini juga memicu inovasi intelektual yang brilian. Bahasa Melayu menjadi lingua franca alias bahasa pergaulan di seluruh Nusantara yang menyatukan pedagang dari berbagai suku. Dan yang lebih penting lagi, aksara Arab diadaptasi menjadi aksara Jawi. Ini memungkinkan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam ditulis dan disebarkan dalam konteks lokal. Bisa dibilang, ini meruntuhkan hambatan bahasa dalam penyebaran pengetahuan. Nah, ini dia poin krusialnya. Samudra Pasai itu lebih dari sekedar sebuah kerajaan yang bangkit lalu runtuh. Pengaruhnya jauh lebih abadi. Ia meninggalkan sebuah warisan, sebuah model, sebuah cetak biru yang akan terus ditiru selama berabad-abad kemudian. Ilustrasi ini menunjukkan warisan itu dengan sangat jelas. Samudra Pasai adalah fondasinya, model originalnya. Di atas fondasi inilah kesultanan-kesultanan besar berikutnya seperti Aceh, Malaka, dan Demak membangun sistem administrasi, hukum, dan etika negara mereka. Pasai mungkin telah runtuh secara fisik, tetapi DNA sistemnya terus hidup. Jadi, kalau kita merangkum warisan abadi dari Pasai, kita akan menemukan 3 pilar utama. Sebuah identitas yang menyebar secara damai, berlandaskan etika dan peran ulama, serta memiliki pandangan yang terbuka dan global. Inilah fondasi dari identitas Nusantara. Coba deh lihat perbandingan ini, dulu dan sekarang. Semangat di Pelabuhan Pasai yang sibuk pada abad ke-13 itu adalah semangat yang sama yang menggerakkan pelabuhan-pelabuhan modern Indonesia hari ini. Keterbukaan, konektivitas global, dan identitas maritim, semua itu adalah warisan langsung dari sang pelokor di Selat Malaka. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan bersama. Samudra Pasai menunjukkan betapa kuatnya gagasan yang menumpang pada arus perdagangan. Hari ini, jalur perdagangan kita sifatnya digital. Jadi pertanyaannya adalah, gagasan apa, nilai-nilai apa, dan pengaruh apa yang sedang membentuk peradaban kita melalui arus informasi global yang tak terlihat itu?